Halo teman-teman semua, kembali lagi di playlist Belajar HTML5 bersama saya Sandika Galih. Di video kali ini, di episode keempat, kita akan membahas mengenai audio dan video ya teman-teman ya. Jadi elemen ini atau tag-tag ini merupakan tag-tag baru yang ada di HTML5. Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan tag audio. Jadi tag audio ini adalah sebuah tag atau elemen yang merepresentasikan suara atau aliran audio. Untuk membuat sebuah elemen audio ini cukup mudah ya teman-teman ya. Kita tinggal memanggil tagnya atau menuliskan tagnya, lalu menuliskan atribut yang wajib ada, yaitu src atau source-nya, tempat kita menyimpan file audionya. Lalu kita bisa menambahkan atribut controls untuk menambahkan kontrol untuk play, pause, ataupun scrubber ya, atau buat kita menggeser-geser posisi audionya, serta kita juga bisa mengatur volumenya. Jadi dengan menggunakan tag audio seperti ini saja sudah cukup. Atau kalau misalkan kita mau lebih kompleks, kita bisa masukkan ke dalam tag figure. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, kita juga bisa menyisipkan elemen multimedia selain gambar, yaitu audio. Ya, jadi ada fig caption-nya, lalu ada audionya, dan di antara tag audionya, ini beda dengan IMG ya. Kalau IMG kan tidak ada tutupnya, sedangkan audio ada tag tutupnya. Nah, di dalam tag audionya kita bisa menuliskan teks ketika audio ini atau tag ini tidak disupport oleh browsernya. Jadi kalau browsernya nggak support tag audio, yang akan muncul adalah tulisan browser tidak mendukung tag audio. Ya teman-teman, nanti kita akan coba praktekkan penulisan tag audio ini. Sekarang kita lihat dulu atribut apa saja yang bisa kita gunakan ya. Jadi dalam tag audio ini, yang pertama tentu saja kita butuh source. Ini adalah atribut wajibnya. Yang kedua, kita bisa memberikan controls agar user bisa mengendalikan audionya menggunakan controller defaultnya. Nah, kalau misalkan kita nggak pakai controls, itu nanti audionya asumsinya akan dijalankan atau dikendalikan menggunakan JavaScript. Berikutnya ada preload. Ini untuk membuat file audionya di-load dulu sebelum dijalankan. Karena defaultnya tag audio itu di-load ketika kita menekan tombol play. Berikutnya ada autoplay untuk menjalankan audio secara otomatis. Ada loop untuk mengulang audionya ketika sudah sampai akhir. Ya, jadi kalau nggak pakai loop itu hanya berhenti saja satu kali. Tapi kalau pakai loop nanti audionya muter terus ya. Dan yang terakhir ada muted. Ini untuk membuat audionya nggak ada suaranya. Ya, jadi ini untuk atributnya. Berikutnya ada beberapa catatan untuk tag audio ini. Yang pertama jelas tadi digunakan untuk menjalankan file audio. Ya, ada beberapa file audio yang bisa kita gunakan. Yang pertama yang paling sering digunakan itu adalah MP3. Berikutnya kita bisa menggunakan WAV. Ini kualitasnya lebih baik walaupun ukuran file jauh lebih besar. Dan berikutnya juga kita bisa menggunakan OGG atau OGG ya. Walaupun ini adalah sebuah file yang kurang umum untuk digunakan, tapi dia ukurannya lebih kecil daripada MP3. Jadi teman-teman bisa menggunakan salah satu dari ketiga file audio ini. Berikutnya, kita juga bisa menggunakan tag source untuk memilih audio. Jadi kita bisa masukkan beberapa source dengan tipe file yang berbeda. Nah, nanti tag audionya akan menjalankan tag source yang pertama kali ditemukan dan disupport filenya. Jadi kita bisa masukin 3 file yang berbeda tapi audionya sama ya. Yang satu MP3, yang satu WAV, yang satu OGG. Baik teman-teman, langsung aja kita cobain ya. Jadi seperti biasa kita akan bikin sebuah folder baru di desktop aja ya. Biar gampang kita kasih nama audio-video. Kita masuk ke dalamnya lalu kita buka di VS Code. Kita akan bikin dulu file index-nya. Ya, jadi kita kasih index HTML, bikin struktur HTML-nya, kita kasih nama title-nya audio dan video. Nanti kita simpan dua-duanya di sini. Nah, yang pertama kita akan coba dulu tag audio yang sederhana dengan menggunakan tag audio saja seperti ini. Tapi tentu saja teman-teman kita butuh filenya dulu ya. Oke, jadi sekarang saya sudah punya folder namanya audio yang di dalamnya ada 2 buah file. Ini filenya audionya sama, hanya beda ekstensinya saja. Yang satu MP3, yang satu OGG. Kita panggil dulu coba satu file yang MP3 ya, teman-teman ya. Kita tinggal arahkan ke folder audio, / lalu nama filenya. Oke, kalau kita hanya menjalankan seperti ini, kita coba ya, kita jalankan di browser. Nah, ini hasilnya, maka tidak akan terlihat apa-apa, karena kita tidak berikan atribut controls-nya. Nah, kalau kita tambahkan, mau di depan, mau di belakang, boleh controls seperti ini, maka
langsung ada audionya. Ini kita bisa langsung play. Nah, ini kita bisa langsung play. Maka harusnya sekarang terdengar ya audionya. Ini audio yang saya ambil dari library audionya YouTube. Di sini kita bisa geser scrubbernya untuk menentukan posisi audionya mau di sebelah mana. Kita bisa atur suaranya atau volumenya. Kita bisa mute. Dan di sebelah kanan sini kita bisa lihat ada menu playback speed. Nah, kalau teman-teman buka di browser yang berbeda, mungkin aja tampilannya agak berbeda ya. Karena ini default dari browsernya. Oke, jadi sederhana banget kita bisa tulis seperti ini. Atau kalau mau lebih kompleks, kita bisa masukkan ke dalam tag figure tadi. Contohnya ini kita kasih komentar dulu. Kita simpan di bawahnya. Kita bikin tag figure. Lalu di dalamnya kita kasih captionnya dulu. Ya, captionnya boleh di atas, boleh di bawah. Misalnya kita kasih fig caption. Kita tulis misalnya dengarkan. Judul lagunya adalah Skyline dari Anno Domini. Nah, ini silakan teman-teman boleh gunakan file audio apapun ya. Tapi hati-hati kalau misalkan nanti disimpan di internet, pastikan audionya bebas copyright. Baru kita panggil tag audionya. Bisa seperti ini. Atau kita bisa gunakan tag source. Ya, kalau mau pakai tag source berarti tag audionya tidak usah kita kasih atribut src karena source-nya kita akan simpan di dalamnya. Jadi teman-teman bisa tulis source di sini, baru src-nya ada di dalam source-nya. Begini ya. Kita tinggal kasih misalnya saya mau ambil yang file OGG tadi ya. Jadi audio / kita ambil yang OGG, jangan lupa dikasih tipenya adalah audio / OGG. Kalau kita mau ambil file yang lain, kita tinggal duplikat aja. Kita ambil file yang MP3. Tipenya kita ganti jadi audio / MPEG. Nah, jadi kalau kita nulis begini, kita akan cek dulu browser support nggak file OGG. Kalau support, jalankan yang ini. Karena ini ukuran filenya lebih kecil. Jadi asumsinya adalah bandwidth yang digunakan juga lebih kecil. Kalau misalnya browser yang nggak support, maka dia pindah ke file MP3-nya. Nah, jangan lupa teman-teman tambahkan lagi controls di sini. Di audionya ya, controlsnya. Agar audionya bisa terlihat. Ini ya, kalau kita jalankan, sekarang dia akan memainkan file yang OGG. Oke, itu dia. Mau yang kompleks seperti ini, boleh. Mau simple seperti ini juga boleh. Berikutnya, kita bisa kasih autoplay. Ya, dengan menambahkan autoplay seperti ini, itu akan membuat audionya otomatis dijalankan. Nah, tapi saat ini hampir semua browser itu sudah menjaga agar audio itu tidak bisa dijalankan secara otomatis. Ya, karena user itu nggak suka kalau misalnya kita masuk ke sebuah website, tiba-tiba ada audio yang jalan. Ini kalau kita balik ke websitenya, tetap tidak akan jalan secara otomatis. Ya, kadang-kadang itu kita harus melakukan interaksi dulu pada websitenya, baru audionya jalan. Jadi contohnya kalau saya klik refresh, terus saya klik sembarang, maka audionya akan berjalan. Tapi intinya tidak akan langsung berjalan ya. Kita juga bisa kasih atribut loop ya untuk membuat audionya berulang setelah selesai sampai akhir audionya. Contohnya kita play, terus kita simpan di akhir. Setelah selesai dia ngulang lagi tuh otomatis. Gitu ya teman-teman ya. Dan kalau misalnya kita kasih muted, kalau kita jalankan, maka audionya akan otomatis di-mute dan suaranya nggak ada, tapi dia jalan. Ya teman-teman ya, jadi tuh penggunaan tag audio yang sangat sederhana. Teman-teman bisa tambahkan lebih dari satu audio di halaman web teman-teman masing-masing. Berikutnya kita masuk ke tag video. Nah, kalau tag video ini lebih kompleks teman-teman ya. Kita lihat dulu. Dia menurut penjelasannya adalah sebuah elemen yang digunakan untuk menampilkan video, film, ataupun audio. Jadi kita bisa pakai tag video untuk menjalankan audio juga. Cara bikinnya juga sama seperti audio, bisa simple seperti ini. Kita tulis video, source, terus kita kasih control supaya ada tombol-tombol pengendalinya. Ada play, ada volume, ada full screen, dan ada tombol menu lainnya. Nah, tapi kita juga bisa menentukan lebar dan tinggi dari videonya, ya. Kita juga bisa bikin dia jadi kompleks, disimpan di dalam figur. Ya, tapi sekarang kita lihat dulu atributnya ya. Jadi atributnya lebih banyak daripada audio. Dimulai dari source, atribut wajibnya, berikutnya controls, masih sama dengan audio. Terus ada poster. Nah, ini untuk menampilkan sebuah gambar yang akan menggantikan videonya ketika videonya nggak bisa tampil. Ya, nanti kita coba ya. Terus ada lagi preload sama seperti audio. Lalu ada autoplay. Nah, kalau untuk video, autoplay-nya nanti bisa kita akalin supaya bisa jalan. Lalu ada loop juga, ada muted juga. Nah, sekarang bedanya ada width dan juga height. Langsung aja kita coba ya, teman-teman ya.
Kembali lagi ke codingnya. Jangan lupa teman-teman sekarang siapkan dulu video ya. Oke, sekarang saya udah punya folder video yang di dalamnya saya udah simpen ada beberapa video ya. Yang pertama ada 2 buah video yang sama, tapi tipe datanya beda. Ya, jadi yang satu ada MP4, yang dua ada WebM. WebM ini adalah sebuah ekstensi video yang ukurannya lebih kecil daripada MP4. Ya, sama seperti tadi OGG ini ukurannya lebih kecil daripada MP3. Jadi ini videonya sama, dan satu lagi saya punya video hasil kompresi dari episode 1 kita belajar HTML ya. Yang udah saya kompresi atau yang sudah saya convert menjadi WebM. Ini nanti akan kita coba belakangan. Kita coba yang 2 ini dulu ya. Saya tutup sidebar-nya, ini kita komentari dulu. Sekarang kita panggil tag-nya video yang simple dulu ya. Baru src-nya kita panggil foldernya video, lalu 1 MP4. Nah ini kalau kita save, kita lihat hasilnya. Nah itu tampilnya seperti ini, jadi videonya tidak berjalan, tapi nggak bisa kita play juga karena kontrolnya nggak ada ya. Dan ukurannya ini ukuran default dari videonya. Jadi ukurannya ini kegedean ya. Coba kita kecilin dulu, jadi kita bisa kasih width. Misalnya saya pengen width-nya nggak usah gede-gede lah ya, 400 aja, supaya dia kecilin seperti itu. Terus kita kasih controls. Ya, nyimpan atributnya boleh ketuker-tuker ya, nggak masalah. Mau controlsnya di depan sini, width-nya di depan juga nggak masalah. Ya, kita save, kita lihat hasilnya. Sekarang jadi ada kontrolnya nih, keren. Kalau saya play, videonya tampil. Ini beserta audionya juga tampil ya. Walaupun videonya nggak ada audionya, secara default, dia akan menjalankan audionya. Sekarang, kalau misalnya kita mau menggunakan tag figur juga, caranya sama. Kita tinggal kasih aja tag figur, lalu fig caption. Kalau mau ada captionnya, seperti ini misalnya, baru di bawahnya kita kasih tag videonya. Ya, kita mau simpan di dalam source juga bisa, sama seperti audio. Kita kasih source, baru src di sini, kita panggil yang WebM dulu ya. Video, 1 WebM, terus kita kasih tipenya video, WebM. Nah, yang berikutnya baru kita panggil yang MP4-nya. Karena WebM ini belum disupport oleh semua browser, maka biasanya saya simpan duluan ya. Jadi buat yang support pakai itu dulu, kalau nggak support baru fallback-nya ke MP4. Kalau MP4 cenderung bisa digunakan oleh semua browser. Kalau kita tulis video MP4. Sip, dan di akhir kita juga bisa tulis di sini browser tidak mendukung tag video. Gitu ya. Kalau misalkan 2 ini nggak bisa dijalanin, yang tampil tulisannya. Tinggal kita kasih videonya controls. Lalu width-nya tadi 400 pixel. Kita lihat lagi. Nah, ada judulnya sekarang, ada videonya. Kalau kita mau tambahkan poster juga bisa ya. Jadi misalnya sekarang saya udah punya sebuah folder namanya img yang isinya ada gambar yang akan saya jadikan sebagai poster. Nah, caranya kita tinggal tulis aja di dalam tag videonya atribut poster. Tinggal diisi path atau tempat penyimpanan dari posternya. img/videobg. Nah, ini kalau misalkan kita jalanin, nah yang defaultnya tampil adalah poster kita. Kalau di play, baru dia jalan. Atau kalau misalnya videonya nggak tampil, maka gambar yang tampil. Contoh, kalau misalkan kita salah nulis filenya nih. Ini kan nggak ada nih, file ini ya. Kalau kita refresh, yang tampil posternya. Walaupun ini nggak bisa di play. Oke, kalau nggak ada posternya, tapi filenya salah, atau filenya nggak bisa ditampilin, maka dia blank begini. Ya, jadi kalau mau pakai poster, silahkan tambahkan atribut poster di sini. Ya, maka sekarang ada posternya. Nah, sekarang kita juga bisa menggunakan atribut loop. Atribut loop akan membuat videonya terus berputar. Jadi, ngulang lagi dari awal, ngulang lagi dari awal. Dan untuk video, kita bisa pakai autoplay. Nah, tapi ada cara ngakalinnya. Kalau kita pakai autoplay, kita refresh, tetap nggak jalan ya. Kenapa nggak jalan? Karena sama seperti audio, browsernya nggak mau menjalankan autoplay kalau misalkan tiba-tiba ada audio yang muncul. Tapi kalau video aja tanpa audio, browsernya mau jalanin. Gitu ya, karena biasanya user terganggunya sama suara yang mendadak muncul gitu ya. Caranya gimana? Caranya kita kasih muted di sini. Jadi audionya nggak jalan, tapi videonya autoplay. Nah, ini bisa kita gunakan. Lihat tuh, sekarang otomatis jalan. Ya, atau kita refresh sekali lagi. Oh, videonya jalan. Bahkan jadi sekarang kita bisa ilangin controls-nya. Tuh. Nah, jadi ini cocok banget ketika teman-teman mau bikin background yang bentuknya video. Background dari halaman web bentuknya video.
Nah, ini keren teman-temannya. Kita coba bikin ya. Oke, kita kembali ke codingnya. Ini mungkin teman-teman sering lihat ada website yang melakukan ini, atau kalau teman-teman penasaran bikinnya gimana, kita akan cobain. Kita kasih komentar dulu. Ya, sekarang kita mau bikin sebuah tag simple aja lah ya. Kita kasih div yang nama kelasnya misalnya hero. Karena saya pengen bikin tampil langsung di depan begini. Yang dalamnya kita kasih dulu tulisan pembukanya. Misalnya hello WPU gitu ya. Atau apapun, welcome to my website gitu boleh. Atau kita ganti deh ya. Welcome to WPU misalnya. Di bawahnya baru kita panggil videonya. Langsung aja simple kita pakai tag video. Kita panggil video kita yang tadi ya. Langsung aja kita ke video / ambil yang webm aja. Biar lebih kecil. Terus kita kasih autoplay, muted, loop. Nah, jadi biar langsung jalan tanpa kontrol. Kita lihat. Tuh dia jalan ya. Tapi kan ini nggak jadi background nih. Nanti kita coba ubah CSS-nya. Sekarang kita kasih dulu kelas deh videonya supaya kita bisa atur pakai CSS. Misalnya apa nih? Video BG gitu. Sip. Gini aja HTML-nya. Tinggal sekarang kita bikin CSS-nya. Nah, CSS-nya agak panjang nih ya. Kita kasih style aja di sini. Kita mulai dulu dengan menghilangkan margin dan padding dari si body-nya lah ya. Kita kasih body dan H1-nya deh. Kalian mau pakai bintang boleh, tapi karena kita cuma punya 2 tag ini, kita kasih 2 tag ini aja. Paddingnya 0, marginnya juga 0. Kita kasih font family-nya Arial aja. Berikutnya baru kita akan style hero-nya. Yang pertama kita pengen display-nya flex, supaya saya pengen bikin tulisan welcome to WPU-nya tuh bener-bener di tengah dari halamannya. Jadi flex, kita atur posisi horizontalnya, supaya ke tengah kita pakai justify content center. Secara vertikalnya kita ambil align items ya, center. Oke. Kita kasih text align juga center. Dan misalnya kita kasih background color-nya hitam dulu aja deh ya. Kita kasih hitam. Warna tulisannya kita kasih putih dulu. Dan ukurannya saya lupa tadi kasih font size. Misalnya font size-nya 3 em lah ya, biar agak gede. Oke. Kita akan bikin supaya si video BG-nya sekarang, supaya dia sekarang posisinya absolut, pembungkusnya atau si hero-nya kita kasih relatif. Ya, kita kasih relatif. Nah, sekarang dia saling bertumpuk ya. Saling bertumpuk tapi ini kegedean. Oke, kita benerin dulu. Kita kasih bottom 0, left-nya 0. Kita harus kasih tinggi dulu nih. Cara ngasih tingginya kita kasih min height 100%. Kita kasih min width-nya juga 100%. Supaya penuh satu layar. Oke, tinggal pembungkusnya itu kita kasih min height-nya 100 viewport height. Biar dia penuh satu layar. Tuh, sekarang dia penuh satu layar, tapi ini masih bablas nih. Supaya ngilangin bablasnya, kita kasih overflow hidden. Itu supaya dia sekarang pas tuh. Ini nggak ada scroll kiri kanan, nggak ada scroll atas bawah. Udah nih. Videonya berjalan, tapi tulisannya masih ngumpet di belakang. Kita benerin dulu tumpukannya ya. Kita kasih si background ya supaya mundur 1. Kita kasih Z index -1. Mundur 1. Nah, cuman ketika kita kasih Z index -1, dia ke belakang banget. Karena ingat, si hero-nya itu punya background warna hitam. Nah, ini akan keren kalau misalnya kita kasih background-nya nggak hitam, tapi transparan. Jadi kita kasih RGBA. Misalnya kalau mau hitam tadi 0,0,0, nah kita kasih transparan. Misalnya transparannya 0,3 misalnya. Lihat nih. Tuh, sekarang jadi ada layer warna hitam di depan gambarnya. Atau kalau mau lebih keren, kita bisa kasih linear gradient. Ya, ini misalkan saya komentari, kita ganti jadi background image. Kita kasih linear gradient. Nah, di dalamnya saya mau bikin gradasinya ke kanan. Jadi saya bisa tulis tuh right, koma. Nah, ini saya mau kasih 2 warna. Kalian nanti mau kasih warna yang berbeda juga boleh ya. 2 warna ini nanti transparan. Nah, ini saya coba kopikan ya. Saya udah punya warnanya. Nanti silakan teman-teman cari warna yang sesuai keinginan. Ini warnanya hijau ke biru ya. Nanti kalau pengen diubah, tinggal geser aja ke sini. Ya, misalnya saya mau warna birunya lebih terang deh. Sekarang kalau kita save, lihat nih. Hasilnya begini. Oh, jadi ada warna hijau ke biru menjadi layer di depannya. Ini untuk membuat background-nya jalan terus ya. Kalau tulisannya mau kita kasih transparan juga bisa. Jadi warna putihnya itu transparan ya. RGBA 255
255 ini putih, kita kasih transparan misalnya 0,6. Transparansinya 60%. Tuh, tulisannya gini. Atau kurang transparan, 0,5. Sip. Nah, gitu ya teman-teman ya. Cara kalau mau bikin video menjadi background halaman kalian. Oke, tapi intinya kita ke tag video yang ini. Nah, berikutnya kita mau bahas satu tag lagi sebagai pendukung untuk video yang dinamakan dengan track. Nah, ini keren nih teman-teman ya. Buat apa track? Nah, kita lihat atribut apa aja yang bisa kita kasih ke track ini. Jadi track ini atributnya ada src, sumber dari file untuk tracknya. Terus ada kind. Nah, kind ini bisa berisi jenis tracknya. Ada apa aja jenis tracknya? Itu kalian bisa tulis subtitle, kalian bisa tulis caption, kalian bisa tulis chapter, atau description gitu ya. Subtitle, kalau kalian mau kasih subtitle, ya subtitle tuh terjemahan dari dialog yang ada di video ya. Sedangkan caption itu terjemahan dari apapun suara yang ada di videonya gitu. Jadi caption tuh lebih lengkap, nggak cuma dialog. Ada dialog, ada misalnya sound effect ditulisin gitu. Misalkan ada orang tepuk tangan, nanti dia di captionnya ada tulisan suara tepuk tangan. Kalau subtitle hanya dialog saja. Kalau chapter itu kalian bisa naruh bagian-bagian dari video yang mau dituju ya, sama seperti chapter yang ada di YouTube ini ya. Terus ada description buat ngejelasin videonya tentang apa. Ini berguna ketika mau dibaca oleh screen reader. Oke, nanti kita coba beberapa ya. Berikutnya ada title buat ngasih tahu judul dari caption atau subtitle. Ditulis dalam bahasa apa. Sebagai nanti bantuan kalau kita mau pilih bahasanya. Berikutnya ada src elang. Nah, kalau ini kode bahasanya. Kalau tadi title tuh judul, misalkan bahasa Indonesia, kalian tulis bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris, kalian tulisnya English misalnya. Itu untuk title. Kalau src elang, kalian tulis kodenya. Misalnya Indonesia tuh ID, bahasa Inggris tuh EN, bahasa Jepang itu JP misalnya, dan seterusnya. Oke, teman-teman, kita langsung cobain aja ya. Kembali lagi ke codingnya. Ini gimana kalau kita komentari dulu aja ya. Kita komentari. Begitu pula dengan CSS-nya, saya matikan dulu deh. Kita komentari dulu CSS-nya. Misalnya sekarang saya mau bikin si tag video ini menggunakan bantuan source. Oke, kita kasih control, lalu width-nya 400. Nah, sekarang saya mau ambil si videonya yang video episode 1 HTML kita. Jadi src, saya mau ambil ada di video, lalu apa itu HTML5 yang tipenya video WebM. Oke, kita lihat dulu hasilnya. Nah, ini dia ya. Ada kalau kita play. Halo teman-teman semua, selamat. Udah ada. Nah, ceritanya saya mau nambahin subtitle. Nah, subtitlenya nanti akan muncul di sini. Sekarang nggak ada karena kita belum punya subtitlenya. Nah, gimana nih cara bikin subtitlenya? Yang pertama, kita butuh elemen track tadi ya. Kita butuh elemen track. Nah, ini saya nggak tahu kenapa belum ada di VS Code-nya ya, track-nya. Jadi nggak bisa track terus tab, kita harus bikin manual. Yang kita tulis src. Nah, untuk caption atau subtitle, ini harus memiliki extension .vtt. Jadi misalnya kita bikin deh ya. Kita bikin sebuah folder baru, kita kasih nama aja captions. Begini, terus di dalamnya kita bikin sebuah file. Kita tulis saja namanya bebas sebetulnya ya. Caption.vtt. Nah, ini kita close aja. Cara nulisnya, pertama-tama kita harus tulis di paling atasnya tuh web vtt, gede semua. Nah, baru di bawahnya kita tulis menit teks yang akan diucapkannya. Jadi cara nulisnya gini, kita tulis misalnya dari 00.200.200, ini jam, menit, detik, lalu milisecondnya pakai titik, terus kasih panah 2 lebih besar dari, ini dari sampai, ya ini kita copy aja. Misalnya dari detik ke 0 sampai detik ke 1 atau detik kedua deh ya. Detik kedua, misalnya saya ngomong, halo teman-teman semua. Nah, misalnya gini aja. Nah, sekarang kita save, kita kembali ke HTML-nya. Sekarang kita arahkan ke file kita, caption/caption.vtt. Berikutnya, kita kasih atributnya kind, lalu captions. Terus kita kasih title. Misalnya title-nya bahasa Indonesia. Dan src elangnya. Bahasa apa kodenya? Nanti silakan teman-teman cari aja kode dalam bahasa-bahasa lain ya. Yang sering digunakan itu EN untuk English, ID untuk bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau kita save, nah lihat teman-teman, di videonya sekarang jadi ada caption. Kalau saya klik caption off-nya, ini otomatis udah nyala sekarang captionnya.
Kalau kita klik lagi, lihat sekarang udah captionnya ide. Dapat dari mana ide? Dari SRC Lang kita. Kalau saya play, halo teman-teman semua, selamat datang. Gitu ya, keren. Kita bisa nulis caption untuk video kita. Tapi problemnya adalah kita harus nulisnya manual ya. Agak ribet juga nih. Saya yakin ini ada cara gampang ya, supaya kita bisa mengenerate subtitle kita atau caption kita secara otomatis. Ya, tapi cara yang saya temukan itu seperti ini teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman silahkan upload video ke YouTube. Atau kalau misalkan videonya udah ada di YouTube, dan itu yang mau teman-teman ambil captionnya, silahkan kopikan URL video YouTube-nya. Anggaplah saya mau ngambil video HTML episode 1. Ya, saya udah punya URL-nya ini. Siapkan dulu. Nah, setelah disiapkan, teman-teman masuk ke sebuah website yang namanya downsub atau downsub ya, .com. Ini untuk mendownload subtitle dari sebuah video. Kalau kita masukkan URL-nya, lalu kita download, nah nanti akan ada nih, video kita ada. Nah, sekarang yang perlu teman-teman lakukan adalah download versi SRT-nya. Nah, nanti setelah dapat, kita simpan aja dulu ke dalam audio video kita, masukin ke folder caption yang tadi kita udah buat. Kita kasih nama aja, ini caption 2 ya, caption 2. Nah, untuk namanya, ini kita ganti jadi VTT. Ya, kita ganti jadi all file dulu, terus kita save. Nah, jadi sekarang kita punya nih, filenya namanya caption 2. Kalau kita buka, formatnya udah mirip sama yang kita bikin manual tadi. Tapi ada dua hal yang perlu kita edit dulu. Tapi lihat teman-teman, ini udah di-generate secara otomatis oleh websitenya. Ini ngambil dari YouTube. Walaupun memang ada yang harus diedit-edit ya, karena ini di-generate secara otomatis. Coba lihat nih, selamat datang kembali di channel Web Pu Bersama. Nah, apa nih? Nah, ini salah ya. Harusnya WPU Bersama ini. Gini, kita ganti aja. Ya, jadi teman-teman bisa edit-edit dengan lebih gampang. Cuman ada yang harus ditambahin. Kita tambahin di atasnya tadi apa? Web VTT. Paling atas. Sama satu lagi, ini pakai koma. Nah, ini formatnya salah. Nah, kita harus ganti semua koma menjadi titik supaya jalan. Ya, jadi cara saya sih tinggal di blok aja, terus klik kanan, pilih yang ini. Change all occurrences. Atau Ctrl F2, terus ganti jadi titik. Udah semua, tinggal di save, selesai, balik ke indeks, ganti jadi caption 2. Nah, lihat nih teman-teman, website kita, kalau kita nyalain captionnya, kita play. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Galih. Ya, dan di video kali ini kita akan memulai sebuah seri baru atau playlist baru. Itu jadi caranya kalau kalian punya lebih dari satu caption bisa juga ya. Misalnya ini saya duplikat, pura-puranya saya punya subtitle dalam bahasa Inggris. Saya duplikat aja, ceritanya filenya sama, kainnya sama, cuman titlenya beda. Saya ganti misalnya titlenya jadi English dan SRC Langnya jadi EN. Nah, sekarang lihat nih. Kalau saya balik ke browsernya, ketika kita klik menu setting di sini, begitu kita pilih caption, jadi ada dua tuh. Mau pilih ID atau EN. Karena kita sekarang punya dua. Kalau cuma satu, ini nggak akan muncul. Hanya off dan on saja. Sekarang kalau saya pilih N, berarti harusnya yang tampil yang bahasa Inggris kan? Tapi halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel WPU bersama saya Sandika Galih. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa kasih subtitle ya, keren ya. Dan terakhir, ya di dalam topik video ini adalah gimana kalau misalnya kita mau ngambil videonya bukan dari milik kita. Tapi misalnya mau langsung dari YouTube-nya. Nah, ini sayangnya nggak bisa kita ganti pakai URL langsung dari YouTube begini. Nah, caranya supaya kita bisa menjalankan video dari YouTube, caranya adalah dengan menggunakan teknik embed. Kita bisa menggunakan bantuan yang sudah dikasih oleh YouTube-nya misalnya. Nah, contohnya ketika saya masuk ke video saya yang episode 1, kalau teman-teman masuk ke sebuah video aja ya. Nah, teman-teman lihat di sini ada tombol share. Kalau kita klik, nanti di sini ada menu embed. Kalau teman-teman klik, kita akan dapat script di dalam tag iframe untuk kita kopikan ke website kita. Jadi kalau ini kita copy, kita masukkan ke dalam website kita simpan di bawahnya aja lah ya. Sini. Nah, ini adalah cara untuk mengambil video dari YouTube menggunakan teknik embed. Kita lihat hasilnya. Nah, ini. Yang sebelah kiri adalah video yang kita buat. Diambil dari file video yang ada di lokal komputer kita. Yang sebelah kanan ini menggunakan teknik embed. Oke ya, jadi teman-teman itu cara kita mengelola audio dan video pada halaman web kita. Jadi silakan gunakan sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman masing-masing ketika websitenya memang pengen menampilkan file-file multimedia tersebut.
Ya, dan di video berikutnya, kita akan masuk ke topik yang berbeda. Kita akan membahas mengenai kanvas pada HTML5. Jadi ini juga pasti nggak kalah seru nih. Oke, jadi itu aja untuk episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa, jangan lupa titik koma.